singa sekalipun tak akan sanggup melumpuhkan pertahanan tubuhnya. Yap, ini dia, Trenggiling. Ia adalah satu-satunya mamalia yang bersisik. Sisik inilah yang menjadi senjata bagi Trenggiling menghadapi predator di alam liar. Apalagi saat Trenggiling mengeluarkan jurus menggulung tubuh seperti ini. Cakar, bahkan taring tajam rivalnya mustahil bisa menembus sisiknya. Yang ada gigi mereka bakal copot jika coba-coba menggigitnya. Sisik Trenggiling memang terkenal sekeras baja, teman. Sisik mereka terbuat dari keratin, zat yang sama untuk menyusun kuku dan rambut teman-teman di rumah. Banyak sisik di setiap tubuh Trenggiling ini berbeda-beda. Kalau untuk si manis javanica alias Trenggiling Sunda, jumlahnya mencapai 1000 sisik. Fakta lain dari cara pertahanan diri Trenggiling adalah ia bisa mengeluarkan cairan kimia super bau dari kelenjar di bawah ekornya. Cakep! Yap, semut adalah makanan utama si Trenggiling. Kalau ada lomba banyak-banyakan makan semut, doi pasti yang menang. Bayangkan saja, Trenggiling sanggup melahap 200.000 semut dalam sehari atau sekitar 70 juta semut dalam setahun. Sobat Totan ini dibekali indera penciuman yang tajam untuk mendeteksi keberadaan koloni semut. Bukan cuma itu, ia juga punya lidah super panjang, sekitar 70 cm dengan air liur yang super lengket. Jadi, sekali menjulurkan lidah, ratusan semut langsung bisa terambil. Semut-semutnya juga bakal ia telan dengan cepat, tanpa dikunyah, karena Trenggiling gak punya gigi, alias ompong. Masih ada lagi perilaku unik Trenggiling saat makan. Sobat Totan ini akan mengecilkan lubang hidung dan telinganya supaya nggak kemasukan semut. Ia juga bakal makan sembari menutup kedua matanya. Ada-ada aja ya. Tak gendong kemana-mana. Beginilah kebiasaan bayi Trenggiling kepada mamanya. Meski setelah lahir bayi Trenggiling sudah bisa berjalan, tapi ia senang banget digendong di pangkal ekor mamanya. Faktanya, sisik di pangkal ekor Trenggiling itu lebih kecil ukurannya dibanding bagian tubuh lainnya. Si bayi Trenggiling pun jadi nyaman peluk pangkal ekor sang mama. Biasanya nih, saat induk Trenggiling mencari makan, ia bakal bawa bayinya dengan menggendongnya seperti ini. Sangat tidak mungkin meninggalkan bayinya sendiri di dalam sarang. Bisa-bisa habis dimakan predator. Ini karena sisik bayi Trenggiling masih sangat lunak, teman. Sisiknya akan mengeras seiring bertambahnya usia. Gak usah kaget, Trenggiling memang jago memanjat. Keahliannya ini biasa ia pakai saat mencari makan. Trenggiling mengandalkan cakarnya yang tajam untuk memanjat pada batang kayu yang kasar. Selain itu, ekornya juga berperan menjaga keseimbangan tubuhnya saat memanjat. Ekornya juga terkenal kuat loh. Bisa ia pakai untuk bergelantungan seperti ini. Ceritanya mau pamer nih sama teman-teman di rumah. Teman, fakta Trenggiling berikutnya bikin Otan sedih. Trenggiling adalah satwa yang paling banyak diburu. Yap, mereka mungkin bisa lolos dari predatornya di alam, tapi tidak dengan predator berwujud manusia. Trenggiling tak mampu melindungi dirinya dari tangan jahat manusia. Cara pertahanan diri Trenggiling justru memudahkan mereka untuk ditangkap. Trenggiling bahkan jadi mamalia yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal.
sedot ya. Dah. Lepas. Reaksi anak kecil ini mewakili beberapa orang kalau Sobat Otan aja kenalan. Itu loh, ada Sobat Otan si Lintah yang menghisap darah di kaki anak kecil ini. Saking paniknya, segala cara dipakai untuk melepaskan Lintah dari kakinya. Jangan-jangan teman di rumah punya pengalaman yang sama ya? Atau masih banyak yang bingung, bedanya Lintah dengan Pacet itu apa ya? Otan bahas tentang Pacet dulu ya. Pacet sering ditemui di hutan, gunung, dan dekat aliran sungai yang lembab. Makanya, nggak jarang Sobat Otan ini muncul di tempat perkemahan begini. Penglihatan maupun pendengaran Sobat Otan ini sangatlah buruk, teman. Lalu bagaimana cara ia tahu keberadaan manusia? Ia bisa tahu keberadaan manusia dari gas karbon dioksida yang dihembuskan manusia, teman. Pacet juga punya semacam radar di tubuhnya yang berfungsi untuk merasakan panas tubuh mangsanya. Yap, sasaran Pacet memang bukan cuma manusia. Ia juga menghisap darah hewan lain seperti ikan, babi, dan rusa. Dengan gigi kecilnya yang mencapai 300, Pacet bakal mengeluarkan cairan hirudin untuk mencegah pembekuan darah. Efeknya seperti obat bius, sehingga bikin teman-teman gak sadar udah digigit. Ia bisa menghisap darah sebanyak 5 kali dari berat tubuhnya loh, teman. Makanya, Sobat Otan ini baru akan melepaskan gigitannya setelah merasa kenyang. Jadi harap bersabar ya, ini ujian. Kalau sudah kenyang, tubuhnya akan membesar seperti ini dan melepaskan diri. Enak ya sob, kenyang sekarang. Tapi setelah kenyang, Pacet akan sanggup berpuasa alias tidak makan selama 1 tahun loh. Itu karena sistem pencernaannya sangat lambat, teman. Nah, banyak yang bilang Pacet tidak menyukai aroma perasan air tembakau yang sangat kuat. Fakta atau hoax, ayo? Yap, fakta teman-teman. Tuh lihat sendiri, Pacetnya kabur kan? Pacet juga nggak suka kok dengan aroma lotion anti nyamuk. Ia lebih pilih kabur daripada harus nutup hidung selama menghisap darah. Beda Pacet dengan Lintah, selain ukuran Lintah biasanya lebih besar, hanya Lintahlah yang biasa dipakai untuk terapi. Terapi Lintah dipercaya bagus untuk kesehatan loh. Saat Lintah ditaruh di kulit pasien, Lintah akan menghisap darah kotor dalam tubuh si pasien. Bukan hanya itu, ia juga akan mengeluarkan air liur berisi 12 zat kimia alami, seperti zat hirudin yang berfungsi untuk melancarkan aliran darah yang tersumbat. Selain itu, Lintah mempunyai zat anti-infeksi, anti radang, dan anestesi. Makanya, terbukti terapi Lintah bisa mengobati vertigo dan radang sendi. Eits, bukan cuma Indonesia. Negara-negara di Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Skotlandia juga sudah mengakui kehebatan terapi Lintah ini. Sama seperti Pacet, apabila sudah kenyang, Lintah akan melepaskan sendiri gigitannya, tanpa harus dilepas secara paksa. Nah, Lintah yang sudah dipakai ini nggak boleh dipakai lagi untuk terapi, karena sudah ada darah kotor di dalam tubuhnya, jadi harus dibakar. Kasihan Sobat Otan, jadi korban deh. Misi Bang, misi. Otan numpang lewat. Jangan labrak atau palakin Otan ya. Apalagi sampai digigit. Bisa pipis di celana nih. Aduh, nggak lagi-lagi deh lewatin geng piranha yang sangar banget kayak gitu. Weh, jangan ke arah sana sob. Ada geng piranha. Ih, takut. Wah,
mentang-mentang sesama ikan predator, si Chana tetap maju tak gentar menghampiri geng piranha. Wah, benar-benar nih piranha and the gang. Ternyata kalian toh yang mengusik wilayah si Chana. Chana adalah ikan teritorial. Doi bakal marah banget kalau ada ikan atau hewan lain yang masuk ke wilayahnya. Waduh, kalau begini ceritanya, perkelahian pun tak terelakkan. Sudahlah, maafin mereka aja, Chan. Kamu kan sendiri, sedangkan mereka berempat. Lebih baik mengalah daripada tidak. Chana Auranti ini benar-benar dalam kondisi marah. Hei, jangan main keroyokan dong. Kasian tahu sobat totan si Chana. Tidak. Si ikan Chana sudah mengalami cedera pada siripnya. Paman editor, tolong putar ulang kejadian tadi ya. Jelas terlihat si piranha merobek sirip Auranti itu. Sudah. Lebih baik salah satu dari kalian mengalah, sob. Syukurlah, sob. Kamu memilih untuk berhenti melawan para piranha itu. Otan salut sama kebesaran hatimu, sob. Apa? Masih ada yang asing dengan ikan Chana? Coba kalau Otan bilang ikan gabus, pasti teman di rumah langsung paham deh. Yaps, ikan Chana adalah ikan gabus, teman. Ikan gabus memiliki banyak jenis dengan warna yang menarik banget, seperti Chana Auranti ini. Ia termasuk ikan gabus hias endemik India. Sobat totan ini hidup di air tawar, seperti di rawa. Keluarga Chanidae yang kerap ditemukan di benua Afrika dan Asia ini memiliki ciri khas mulut yang besar dan mampu menghisap udara lewat insang. Bahkan kemampuan ini juga dimanfaatkan Chana saat situasi hipoksa. Nah, label predator air tawar yang melekat kuat di dirinya karena ia suka memangsa ikan-ikan kecil dan hewan air lainnya, teman. Untuk ukuran tubuhnya, rata-rata panjang maksimal ikan Chana berkisar antara 40 sampai 50 cm. Tapi, di beberapa jenis tertentu ditemukan Chana dengan panjang hingga 100 cm. Kermaks, keren maksimal. Nah, tanggal 5 sampai 6 Juni lalu, Kota Bandung menggelar kontes ikan Chana hias loh. Gak tanggung-tanggung, ada 325 ekor ikan Chana ngumpul dalam kontes ini. Asik, bisa jadi ajang silaturahmi dong, sob. Setiap Chana yang ikut lomba akan dinilai oleh para juri berdasarkan warna tubuh, bunga atau motif pada tubuh Chana, mental, dan proporsi ikan Chana. Teman di rumah lihat nggak kakak yang pakai baju putih itu? Wah, ternyata ada Kak Irfan Hakim juga loh datang ke kontes ini. Teman di rumah pasti kenal banget kan sama artis sekaligus pecinta hewan ini. Kalau gitu, kita tanya-tanya Kak Irfan Hakim seputar tren ikan Chana di Indonesia yuk. Chana itu adalah ikan gabus sebetulnya. Ini sudah sangat akrab dengan orang Indonesia khususnya karena ada banyak makanan tradisional yang menggunakan ikan gabus sebagai bahannya. 2 tahun ini tiba-tiba gabus alias Chana itu adalah bahasa Latin. Bahasa Latinnya dari gabus, meroket, dan juga ternyata salah satu yang membanggakan adalah Chana Maru asli Indonesia. Itu menjadi salah satu idola juga selain Chana yang berasal dari India, dari Thailand, Myanmar, Cina, dan lain-lain. Dan Chana Maru menjadi salah satu andalan karena
Ada Cana Maru Red dan juga Yellow. Ya. Ukurannya juga bisa besar, karakternya juga bagus, dan bunganya juga itu berkarakter sekali ya. Wih, pesona ikan cana ternyata sukses bikin cewek cantik tertarik untuk pelihara kamu ya sob. Loh, waduh, kok kamu malah lompat sih sob? Kasihan tuh Kanisa, sampai kaget terheran-heran begitu. Wih ya, Otan baru inget nih, ikan cana memang kurang suka jika terkena sinar matahari langsung. Maka reaksi yang ditimbulkan ialah melompat mencari tempat yang lebih gelap. Otan jadi teringat sama sobat ikan yang hobinya juga melompat. Teman di rumah ada yang tahu? Kanisa tahu juga nggak? Oke, kita cari jawabannya bareng-bareng yuk. Ini loh maksud Otan. Iya, lompatan ikan cana punya Kanisa bikin Otan ingat sama ikan cupang Kalimantan. Jangan sembarangan nuduh dulu loh. Ini bukan ikan cupang KW alias palsu, tapi ikan beta patoti adalah ikan cupang endemik Kalimantan. Ikan cupang ini super lincah teman. Ia mampu melompat hingga 10 cm di atas permukaan air. Wah, cita-cita kamu mau jadi atlet lompat indah ya sob? Waduh, ngeri abis. Memang ya, salah satu pesona si ikan predator ini dilihat dari kegarangan yang memakan umpan teman. Nggak pakai basa-basi, ia langsung menyambar kodok yang sudah berusaha kabur dari akuarium. Ternyata selain memakan ikan-ikan kecil, Kanisa juga memberi kodok untuk pakan ikan predator ini. Karena di habitat alaminya, cana juga memangsa kodok. Saat mencari makanan, cana tidak seagresif ikan predator lain. Ia cenderung mengamati dari jauh, namun akan sangat sensitif jika melihat pergerakan dari mangsanya. Dengan cekatan, cana mengejar dan menangkap si kodok. Waduh, rupanya si kodok juga bukan umpan yang mudah untuk sobat Otan. Ia melakukan perlawanan dengan berenang untuk menghindari gigitan cana. Wah, percuma aja kamu kabur sob. Nggak akan ada tempat untuk menghindar dari si cana. Teman, meski gigi cana tidak seperti piranha yang terlihat jelas, tapi gigitan si cana juga tajam banget loh. Ia gunakan kekuatan rahangnya untuk dapat mengoyak dan merobek mangsa. Serem kan? Ya, kalau makannya diemut sih, nggak cocok dibilang ikan predator dong. Permisi, ada kondisi darurat yang harus cepat ditangani, Dok. Ada jamur yang menyerang tubuh si cana. Sobat Otan ini memang rentan terkena jamur, teman. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah membius ikan cana ini dengan es batu, teman. Nah, lihat kan teman, ada jamur di atas kepalanya. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh. Jika dibiarkan, jamur akan tumbuh di seluruh badan ikan. Harus segera beri obat merah di tempat tumbuhnya jamur, lalu beri juga obat luka khusus. Tindakan ini harus cepat dilakukan ya teman, karena pengaruh biusnya cepat hilang. Meski gabus merupakan ikan yang kuat hidup di luar air, tapi saat ikan ini sedang sakit, rentan sekali timbul penyakit baru, bahkan kematian. Mengobati jamur pada ikan harus dilakukan setiap hari ya, sampai semua jamur di tubuh ikan pergi. Yippee! Selesai sudah pengobatannya. Semoga kamu cepat sembuh ya sob.